Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jamaah yang Allah muliakan, kita awali halaqah di malam hari ini dengan selalu mensyukuri nikmat yang Allah berikan. Terutama Allah berikan kita ini umur. Bahkan Nabi dalam sebuah kesempatan bersabda, alamatus syaqawah arba. Kata Nabi, tanda-tanda celaka orang hidup dia akan dapat celaka itu ada 4, kata Nabi. Yang pertama, nisyanu dzunub al-madiyah wa hiya indallah mahfuzah. Lupa dosa yang pernah kita lakukan, sementara dosa itu Allah jaga, Allah tulis di sisinya. Maka orang-orang yang lupa dosa ini nyan tanda celaka yang pertama. Yang kedua, zikrul hasanat al-madiyah walam yadri aqubilat amruddat. Kata Rasulullah, tanda celaka yang kedua adalah orang yang selalu menyebut-nyebut kebaikan-kebaikan yang pernah dia lakukan. Belum pernah bangunnya, dan bantunya, menyokondun, paninalanya. Yang seperti ini tanda celaka juga. Bahkan dia nggak tahu apakah kebaikan yang dia buat itu Allah terima atau tidak. Yang ketiga, yang celaka juga kata Nabi, wan nazru ila man fauqahu fid dunya. Orang yang selalu nengok ke atas dalam hal dunia. Pakon gak nyan kalagak rumah, pakon gak nyan kana moto, pakon. Dan yang seperti ini tanda celaka juga kata Nabi. Yang keempat, yang terakhir, wan nazru ila mandunahu fil akhirah. Nengok orang yang di bawahnya dari aspek akhirat. Banda pugah be telak-telak sembahyang pu jauh lun mentong sembahyang ti pulanya sembahyang ni ndak enggak lun banda pingat bengeh ni. Maka inilah 4 tanda orang celaka kata Nabi. Dia hidup dunia ini 4 dia lakukan, maka dia fisyaqawah. Dalam orang ini celaka dunia dan akhirat. Kaum muslimin muslimat jamaah yang Allah muliakan, kita sambung di awal pertemuan. Kita ambil Al-Quran Al-Baqarah 168. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai manusia, makanlah di bumi Allah ini. Yang pertama dia halal, yang kedua dia thayyib. Dan alhamdulillah aspek thayyib artinya zatnya ini walaupun gak sempurna, kita sudah kaji mana makanan yang haram, mana makanan yang halal. Namun ada pertanyaan yang kita pending kemarin itu. Yang pertama, penjelasan tentang makan hukumnya kura-kura. Yang kedua, nyoboh kura-kura, telur elang, telur buaya dan sebagainya. Insya Allah nanti kita akan bahas, menjawab pertanyaan ini. Bagaimana hukumnya makan kura-kura dalam kacamata 4 mazhab dan pandangan para ulama, dan apa yang kita ambil. Yang kedua juga nanti telurnya, apakah boleh kita konsumsi telur kura-kura, telur buaya mungkin, atau telur elang. Ini yang kita simpan di pertemuan sebelumnya. Namun juga terjawabnya ada hal yang pokok juga. Kenapa kita ini mengkaji fikih muamalah? Tadi ada kata halal, halalan. Ini cara kita mendapatkan rezeki tadi. Ketika orang makan yang tidak halal, dampaknya sudah kita bahas sebelumnya. Dan kali ini bukan hanya makanannya, namun ketika orang
mengumpulkan harta atau memenuhi kebutuhannya dengan cara-cara yang ribawi, maka Rasulullah jauh-jauh hari ingatkan kita dalam sebuah hadis dari Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam At-Tirmizi dengan sanad yang sahih. Apa kata Nabi? Qala ijtanibu sab'al mubiqat. Kata Nabi, jauhilah 7 dosa yang dia akan membinasakan. Makna mubiqat secara bahasa dia 7 yang membinasakan. Maka para sebagian mengambil makna mubiqat itu dosa-dosa besar. Nabi urutkan ini, yang tuh dosa yang paling besar sampai dosa yang dia besar. Nabi katakan, wahai para sahabat, ijtanibu sab'al mubiqat, jauhilah 7 dosa yang terbesar. Qalu wa ma hunna ya Rasulullah, ya Rasul, apa itu yang 7? Nabi rincikan satu persatu. Yang pertama kata Nabi, asyirku billahi, syirik kepada Allah. Nanti kajian syirik ini kajian tauhid, ada yang besarnya, ada yang kecilnya. Di antara syirik yang kecil, ketika sering misalnya mobil sempati kecelakaan, dia naik mobil pelangi, bantu untung pelangi, mempelangi godak memang, mempelangi selamat lu, tuh na Allah ina. Maka tadi ini bagian dari syirik kecil ini. Atau orang minta bantu sama yang lainnya, draw kejepit, nak gua bantu, geken, untung nadran, monyo hana dah naudip lu. Ini ungkapan yang sering orang lakukan, namun ini bagian dari syirik. Naik pesawat, selamat dia, untung Garuda, selamat tanya. Lion Air, ngok sang tanya. Nah, ungkapan seperti ini bagian dari syirik. Maka Nabi ungkapkan dosa yang paling besar dan yang terbesar itu adalah syirik. Dan lawannya ibadah yang paling agung, yang paling besar juga ibadahnya adalah tauhid. Yang kedua kata Nabi, wasihir, sihir. Yang jak badukun, man ata kahinan wa tasaddaqa, yang datang ke dukun dan percaya ucapan-ucapan dukun, yang datang ke paranormal, meyakini apa yang gepegah paranormal, Nabi katakan la tuqbalu anhu amaluhu arba'ina yauman, ibadahnya Allah enggak terima selama 40 hari. 3 aja, 3 percaya, 40 hari salatnya dan ibadah lainnya itu Allah enggak terima. Yang ketiga, wa qatlun nafs allati haramallah illa bil haq, bunuh orang. Bunuh orang itu dosa besar. Selanjutnya, wa aklur riba. Nah ini, makan riba. Kenapa kita mesti mengkaji fikih muamalah? Jangan sampai kita jatuh ke dalam riba itu. Bahkan karena riba termasuk dosa yang besar. Selanjutnya, wa aklu malil yatim. Enggak semua anak yatim yang ditinggalkan itu dalam kondisi miskin. Ada ayahnya orang kaya, meninggal ayahnya, maka semua harta ayahnya ini menjadi harta yatim itu. Maka nacik yatim yang kaya. Maka juga dosa yang besar adalah makan harta anak yatim. Wa tawalli yaumaz zahab, ketika muncul perang dan al-amru bil jihad ini wajib, orang lari dari perang, itu pun termasuk dosa yang besar. Yang terakhir, Nabi menutup dosa yang terbesar adalah qazful muhsanatil mu'minat, menuduh perempuan yang baik-baik itu berbuat